atau sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Boleh nggak berturut-turut? Boleh berturut-turut, boleh tidak. Ya, sebaiknya 2 sampai 7 Syawal, tapi bukan berarti setelah itu nggak boleh. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal boleh random ya. Oke, Assalamualaikum Mbak Liana. Oke, boleh nggak akikah anak pakai uang dapat arisan? Nggak ada masalah Mbak, is oke ya. Oke, Ustazah, anakku libur pondok jadi mundur, tadarusnya harus diingatkan terus. Solusinya bagaimana Zah? Tetap bangun lagi keistiqomahan, tetap bangun lagi keistiqomahan. Ingat ya, al iman yazid wa yangkus, iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan ya. Siap ya teman-teman ya. Oke Mbak Jak, Mas Jak, gimana lu udah hafal belum juz 30 lu? Harus bayar hutang puasa Ramadan dulu kah baru bisa puasa Syawal? Sebenarnya lebih baik ganti puasa dulu baru puasa Syawal. Tapi tidak berarti adalah sebuah kesalahan kalau Syawal dulu bantu ganti puasa. Ganti puasa tuh kan setahun. Jadi nggak ada masalah, teman-teman Syawal dulu baru ganti puasa nggak ada masalah kok teman-teman, is oke aja. Ganti puasa itu kan maksimalnya di bulan Sya'ban tahun depan ya. Afdolnya adalah ganti puasa dulu, sungguh pun tidak masalah, silahkan Syawal duluan. Oke, puasa Syawalnya bisa dilakukan di Senin dan Kamis, is oke, nggak ada masalah. Yang penting satu niat satu amal ya. Mbak Wances, udah 10 juz dah ngutang 20 gimana? Loh nggak bisa, pecinya udah dibeli belum lebaran ya? Ya, biar ada di sini biasanya ada Mbak Noni, Mbak Tini ya. Ustazah, kalau ayah memutuskan silaturahmi ke ibu saya harus gimana? Ya, tinggal innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Tinggal dibaik-baikan saja mereka. Nah, persoalan mereka baik atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Ingatkan bapaknya, Pak, janganlah kayak gitu sama ibu, Pak. Begitulah, teman-teman ya. Dengan bahasa teman-teman aja. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, ajarkan bapaknya, ajarkan ibunya sesuai dengan kadar kemampuannya aja ya. Persoalan akhirnya mereka itu bersilaturahmi lagi atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting tugas kita sebagai anak selesai. Oke? Ya, teman-teman boleh tap-tap layarnya. Halo Mbak Eliza, kalau konsultasi. Waduh, Mbak Sarina, halo, gimana kabarnya Mbak Yuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Senin Kamis sekalian Ramadan. Tidak ada masalah untuk ganti puasa di Senin Kamis. Itu nggak ada masalah. Yang penting teman-teman niatnya satu aja ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ayah saya meninggal, saya harus gimana? Saya harus gimana? Ya tinggal kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya, kirimkan bacain Yasin buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia ya. Kemudian sedekah atas nama dia, kurban atas nama dia, ziarah ke makamnya. Ya kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk siapapun yang telah meninggal dunia ya. Nanti teman-teman kirim Al-Fatihah, ya Allah dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah boleh nggak puasa sambil diet? Niat puasa karena Allah, diet itu cuman efek samping saja. Niatnya tetap untuk Allah. Mbak Mai, iya aku masih di Bukit, nanti aku pulang. Teman-teman besok aku udah mulai live secara rutin ya. Aku rindu live secara rutin dan normal ya di ruangan kesayanganku walaupun berantakan, tapi aku sukalah ya dengan ruangan kerjaku ya guys. Kak, kalau kita mau doakan pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah, is okay, nggak ada masalah teman-teman ya. Ustazah asal dari mana? Sejauh ini dari perut ibuku teman-teman. Nggak canda ya. Orang tuaku orang Bukit Tinggi ya teman-teman ya. Halo Mbak Nur Hayati, iya suasananya adem ya. Seperti di Kamangza di Tilatang ya. Siap Mbak Yuli, iya. Niat sholat jamak takdim bagusnya teman-teman lihat aja di video aku di pojokan. Halo Mbak Bidadari, Mbak Sopan, thank you. Ya, di pojokan ya, di TikToknya aku di pojokan itu ada yang aku sematkan tentang jamak takdim ya. Ya teman-teman ya. Halo Mbak Oma, Mbak Bastian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam guys. Iya. Ustazah bayar utang puasa dicicil boleh nggak? Maksudnya tiap bulan. Ya nggak ada masalah cicil, memang dicicil teman-teman. Kalau ganti puasa itu boleh dicicil, nggak ada masalah teman-teman, bagus ya. Karena kan waktunya sampai Sya'ban tahun depan ya. Oke, Zah peci ja pakaian parfum sejadah hasilnya is okay. Siap Ja, ya. Peci pakaian parfum sejadah Jak, asal jangan hidungnya aja Zah disemprot pakai parfum sejadah ya Jak. Oh ini jangan-jangan karena Jak pakai parfum sejadahnya jadi nggak bisa jual nih Jak, karena pelanggaran tuh Jak.
Oke, iya Mbak Junita jual apa? Madu ini pada udah ada yang nungguin, tapi nanti ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, mukanya kayak tukang bumbu yang diporis. Kayak tukang Ustazah mukanya kayak tukang bumbu yang diporis. Tukang bumbu dipilih-pilih nih bumbu sapi. Ustazah, lebih baik bayar hutang atau puasa Syawal duluan? Sebenarnya adalah lebih baik ganti puasa duluan ya, teman-teman ya. Lebih baik adalah ganti puasa duluan baru dilanjutkan dengan puasa Syawal. Tapi bukan berarti orang yang Syawal duluan baru kemudian ganti puasa dia adalah salah, nggak masalah ya, karena ganti puasa itu kan 1 tahun ya teman-teman ya. Siap Mbak Putri, madunya enak ya. Oke teman-teman, sehat selalu di sana ya. Nggak rambut teman-teman, itu anak kerudung ya. Oke, siap Mbak Iba, parfumnya ada yang lembut dan ada juga yang aku pakai ya teman-teman ya. Pelanggaran tukang bumbu disamain sama ustazah. Iya, seleb bebas ya. Oke, siap ya. Za, bolehkah perempuan baca niat jamaah qashar dua-dua cukup 1 kali apa 2 kali setiap mau sholat? Ya niat aja teman-teman. Ya niat aja seperti biasa, sengaja aku jamaah qashar takdim atau jamaah qashar takhir lillahi ta'ala. Madunya enak, bener teman-teman ya. Oke, amin, doa yang sama. Teman-teman sehat selalu di sana ya guys. Ustazah, oke, Pekanbarunya di mana? Kalau menyebut alamat detil nggak boleh teman-teman. Oke, halo Kak Nafisa, gimana kabarnya? Assalamualaikum, lupa banyak niat sholat fardu, gimana hukumnya? Nggak bisa. Kalau lupa niat sholat fardu, teman-teman harus mengulangnya ya, karena niat itu adalah bagian dari rukun sholat ya. Oke, Ustazah, bagaimana melunasi hutang sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia? Caranya adalah cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah ya, teman-teman ya. Cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah kepada si fulan untuk membayar hutangku kepada si fulan. Ya Allah, saya sedekah misalnya 1 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan ya. Oke, Mbak Ita, assalamualaikum ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Iba, thank you ya, udah nyampe ya. Oke, siap Mbak Yunizar, udah sampai juga ya parfumnya ya, siap ya. Oke, untuk dalil Nabi baca niat, shollu kama ra'aitumuni usolli ya, teman-teman, sholatlah kalian sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi untuk niat sholat itu adalah bagian dari rukun sholat ya, teman-teman ya. Oke, siap ya. Oke, sehat selalu ya, teman-teman ya. Jadi niat itu mesti dibaca ya, teman-teman, karena niat adalah bagian dari rukun sholat. Oke, minal aidin wal faizin zah. Iya. Kullu amin wa antum bi khair ya. Ustazah, misalnya puasa Syawal barengan sama puasa Ramadan boleh nggak? Nggak bisa. Oh, sama ganti puasa Ramadan. Ada ulama yang membolehkan teman-teman, tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Saran aku nggak usah hitung-hitungan deh, teman-teman, boleh puasa Syawal dulu, belakangan ganti puasanya, atau ganti puasa dulu baru teman-teman Syawalnya belakangan. Aku tetap hire teman-teman untuk tidak menggabungkan 2 niat walaupun ada ulama yang membolehkan. Oke? Nah, sehat ya teman-teman ya. Minum madu campur air boleh, campur perasaan juga boleh. Nah, oke. Mbak Yeye, assalamualaikum. Sholat sambil memejamkan mata gimana? Menurut fikih Said Sabik dijelaskan bahwa sholat menutup mata, menutup bibir itu makruh. Jadi kalau sholat buka mata, buka bibir ya, supaya tidak dapat makruhnya. Makruh itu adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi sholat tutup mata, tutup bibir, makruh ya teman-teman ya. Jadi sholat itu usahakan buka mata, buka bibir ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Ustazah pakai skincare apa? Skincare aku masih buatan luar teman-teman ya, jadi nggak bisa ada di keranjang kuning kita teman-teman. Oke ya, assalamualaikum Mbak Virgo. Bentar ya, Ustazah, boleh nggak ya aku keluarin unek-unek dalam hati ke dia orang yang zolim, yang nggak mau tanggung jawab sama aku? Halo Kak Nafisa, sehat selalu ya Kak di sana ya Kak. Sudah selesai kah lebarannya di sana? Gini guys, kalau ada orang zolim yang kezolimannya itu berefek, maka teman-teman harus berikan efek jerah. Tapi kalau kezoliman dia itu tidak berefek ya, teman-teman abaikan saja, nggak usah perlu mengeluarkan unek-uneknya. Kadang-kadang diam adalah sebuah jawaban
ya. Jawaban itu tidak harus dengan kita ngomong ya. Jika kezoliman dia itu berefek, kita jadi dimutasi dari kantor, kemudian kita jadi dipindahkan kerja, anak kita jadi dikeluarkan dari pondok, itu kalau dia berefek maka teman-teman harus selesaikan ya, harus ngomong. Tapi kalau seandainya nggak berefek, ya udah teman-teman lebih baik abaikan saja, habiskan energinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Kalau sholat duha 4 rakaat ya dua-dua itu bagus, nggak ada masalah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau orang zalim itu menyihir gimana? Baca doa ketika kita terhindar dari sihir. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Ya, efeknya ke hidup aku, efeknya itu kira-kira apa? Cuman sekedar kita jadi punya perasaan tersinggung, lalu kemudian dengan ketersinggungan itu kita semakin sakit. Kalau sakit, lihat dulu, jangan-jangan sakitnya karena kita pikirkan. Sebenarnya kalau kita nggak pikirkan, kita nggak sakit. Oke? Nah, ya, lihat ya teman-teman ya. Kadang-kadang kezaliman orang itu sebenarnya nggak berefek. Kalau kita tidak masukkan ke dalam otak kita, dia berefek kalau kita masukkan dalam otak kita. Makanya pahamilah filosofi teras. Filosofi teras itu adalah tidak semua hal harus kita pikirkan, tidak semua hal harus kita respon, tidak semua hal harus kita masukkan ke dalam hati dan perasaan kita. Itu namanya filosofi teras ya teman-teman ya. Kezoliman sebesar apapun kalau nggak masuk ke sini kan nggak ada masalah ya. Tapi kezoliman dikit aja kalau kita masukin ke sini maka dia akan menjadi problem ya. Halo Mbak Bidadari, siap ya teman-teman ya. Oke, ya Mbak, gimana? Oke, Ustazah, puasa Syawal boleh tidak berurutan kah? Sebenarnya puasa Syawal itu afdolnya adalah tanggal 2 sampai 7 Syawal, tapi bukan berarti tidak boleh puasa Syawal di sembarang hari, yang penting selama di bulan Syawal ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau kita baca Al-Fatihah sendiri, apakah boleh sendiri atau didengar dalam hati? Boleh aja teman-teman, dilafazkan boleh, dalam hati juga boleh, nggak ada masalah. Nah ini dia teman-teman ya. Oke ya. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Itu dia. Ya, niat gimana untuk puasa Syawal? Sengaja aku makan sahur, puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu dia. Sengaja aku makan sahur, puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, kalau kerjaan saya dizolimi sampai hancur, sampai kerjaan saya hancur, silahkan selesaikan sampai titik darah penghabisan. Kalau dia berefek, selesaikan, berikan efek jerah. Memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jerah ya. Ini kalau ada yang tak terbaca, itu bisa jadi terfilter ya teman-teman oleh TikToknya ini ya. Teman-teman sehat-sehat di sana ya. Oke, siap ya. Idul Fitri sehari aja Mbak Tasyrik, hari kedua udah boleh puasa Syawal. Yang haram puasa Idul Fitri itu cuman 1 hari pertama saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Mama Ai. Oke, teman-teman saya selalu di sana. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya. Ustazah, boleh nggak kalau puasa Syawal tidak makan sahur? Nggak ada masalah. Sahur dalam semua jenis puasa itu tidak sahur, nggak ada masalah. Karena sahur bukan syarat sahnya puasa. Sahur itu cuman sunnah puasa. Ya, jadi kalau sahur dapat pahala sunnah, nggak sahur nggak apa-apa. Hanya saja kalau kita nggak sahur, kita kehilangan beberapa hal. Pertama, mustajab doa saat kita sahur. Yang kedua, sahur membedakan diri kita dari orang Yahudi. Ya, kemudian dalam sahur dia ada berkah. Jadi sayang aja kalau nggak sahur. Tapi apakah kalau kita nggak sahur kemudian kita apakah kalau nggak sahur kemudian puasa kita tidak sah? Tetap sah teman-teman ya. Oke, mau puasa Syawal hari Sabtu gabung ke Minggu ya, teman-teman ya. Siap. Ya Zah, benarkah urutannya
apa aja baca Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah. Kalau urutan untuk hal itu teman-teman jangan khawatir, silahkan urutankan aja sesuai dengan keinginan teman-teman karena tidak ada rukunnya. Mau Al-Waqiah, Al-Muluk, Al-Kahfi atau Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah, terserah aja teman-teman ya. Terserah aja teman-teman maunya yang mana. Oke. Saya selalu ya teman-teman di sana. Dan usahakan di Assalamualaikum saja bayar fidyah bolehkan dengan nasi bungkus, nggak ada masalah teman-teman. Boleh 2 kali makan dengan nasi bungkus atau 1,4 kg beras per harinya atau diuangkan, nggak ada masalah. Halo, kalau kalau sholat zuhur ketiduran, lalu sholat asar gimana? Kalau ketidurannya karena lalai tetap berdosa ya Mbak. Kalau ketidurannya karena lalai tetap berdosa ya Mbak. Puasa Syawal di hari Senin Kamis nggak ada masalah. Bentar ya teman-teman ya. Puasa Syawal di hari Senin Kamis nggak ada masalah teman-teman. Is okay aja, nggak ada masalah. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Zah, ini kalau tak terbaca berarti ini filter ngomong bahwa ada yang TikTok ngomong ada yang dia filter komentar yang dia filter. Jadi kalau teman-teman nggak terbaca sama aku berarti terfilter ya teman-teman ya. Coba gunakan bahasa yang lain. Oke, Ustazah, kalau doakan anak rajin sholat harus terus-menerus nggak? Sebab meskipun aku doakan mereka tetap nggak sholat. Ya berdoa harus terus-menerus teman-teman ya karena berdoa itu walaupun dia udah tercapai kita tetap harus berdoa juga. Doa supaya anak soleh apa doanya? Rabbi habli minas solihin ya Allah berikan aku anak yang soleh. Sama dengan istighfar. Apakah istighfar itu kita berhenti kalau kita nggak berbuat dosa? Nggak kayak gitu guys. Bahwa kita tetap istighfar walaupun kita tidak berbuat dosa. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah yang kalau dia salah dia langsung ditegur oleh Allah, tapi Rasul tetap istighfar 700 kali setiap harinya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kamu nggak salah, kenapa kamu selalu istighfar? Saya istighfar bukan karena saya salah, tapi karena bentuk menghamba kepada Allah. Sama dengan kita minta maaf bukan hanya karena kita salah, tapi ingin menunjukkan dan sebagai bukti kita satu level di atas orang-orang yang beriman karena kita mau meminta maaf. Nah, sama dengan kita berdoa kadang-kadang bukan hanya supaya keinginan kita diijabah, tapi kita berdoa itu karena kita tanda menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Oke? Bolehkah puasa Syawal mulai Senin? Boleh, siap, enggak apa-apa, teman-teman, is okay. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah, ya. Kalau masa idah apa nggak boleh bicara dengan laki-laki? Bicara nggak apa-apa, tetapi muamalah. Pinjam meminjam, jual beli, upah mengupah itu boleh. Kita sewa rumah dia, kita pinjam motor dia, kita beli motor dia, selagi dia transaksi itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia seperti ini guys. Yang tidak boleh itu adalah kalau jinsiah. Jinsiah itu adalah seperti ini. Lagi apa bang? Mau kemana bang? Udah makan belum bang? Chat-chat yang seperti itu yang nggak boleh. Kepada semua mahram tidak boleh. Udah makan belum deh? I miss you. Nah itu yang nggak boleh. Itu namanya jinsiah. Coba teman-teman catat jinsiah. Jinsiah itu tidak boleh teman-teman ya. Jinsiah itu nggak boleh. Puasa Yaumul Bid kapan? Nanti aku ingatkan masih lama teman-teman ya. Ini aja masih tanggal 3 Syawal ya. Nanti sekitar 12 hari lagi ya atau 13 hari lagi ya. Oke, jinsiah, bukan jindiah, jinsiah. Jinsiah itu kayak gini, guys. Lagi apa? Udah makan belum? Lagi di mana? Ya, itu adalah jinsiah. Jangan ya. Kalau yang kayak gitu nggak boleh ya, teman-teman ya. Oke, selamat hari raya sama-sama. Halo Mbak Ade. Kalau menstruasi boleh ziarah ke makam, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau teman-teman khawatir lebih baik ditunda sebentar saja ya. Oke, Mbak Raga, ya Mbak Eli, ya Ustazah. Cara minum madu gimana? 2 sendok makan sahur, 2 sendok makan berbuka ya, teman-teman ya. Oke, sama-sama Mami. Iya, berapa hari puasa Syawal? Boleh dibilang boleh 6 hari ya, teman-teman. Kalau misunya ke suami ya boleh lah, teman-teman ya. Ini ceritanya ke yang bukan mahram ya. Ke yang bukan mahram ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau ziarah 3 hari habis Idul Fitri nggak ada masalah, tidak ada jadwal haram ziarah. Ya, tinggal teman-teman
lakukan yang namanya ambil wudhu, kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian teman-teman masuk ke makamnya, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur ya, lalu bersihkan makamnya ya, doakan dia ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Sehat selalu teman-teman di sana. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys. Oke, puasa Ustazah mau tanya kalau lagi haid boleh ke makam. Nah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu dikembalikan kepada teman-teman ya. Ustazah selamat sore, siap chat duluan. Alhamdulillah madunya bagus, kebas aku sembuh. Masya Allah, tabarakallah. Thank you ya teman-teman ya. Salam yang suka kebas-kebas, yang sudah minum madu, Allah sembuhkan, Allah karim ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Alhamdulillah, keranjang kuning jam berapa Ustazah? Jam berapa maunya teman-teman? Mau keranjang kuning kah teman-teman? Halo Mbak Eli, siap. Ustazah bolehkah puasa Syawal nggak berurutan? Nggak ada problem ya teman-teman ya. Puasa Syawal nggak berurutan, nggak ada masalah. Cuman memang paling baik tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal ya. Zah kalau sholat sunnah kitanya harus pindah-pindah apa benar? Jadi gini, tujuan kita pindah itu adalah supaya tempat sujud kita bisa menjadi saksi bagi kita di yaumil akhir ya. Misalnya gini ya, orang sholat qobliyahnya di sini, sholat zuhurnya di sini, ba'diyahnya di sini. Itu boleh aja supaya keningnya bisa menjadi saksi baginya di yaumil akhir. Madunya jam berapa Ustazah? Oh teman-teman mau madu, teman-teman yang udah sampai madunya selamat, dinikmati madunya enak banget. Itu madu sudah ter-CO 10 ton di kanal kita, 10 ton. Nah kalau teman-teman mau madunya silahkan. Itu madunya cuman harga kalau nggak salah 89.000 atau 83.000 1 kilogram madu, langsung dari petaninya. Sore ini langsung dikirim untuk teman-teman semuanya ya, langsung dikirim untuk teman-teman semuanya. Rasanya enak banget untuk teman-teman yang punya keluhan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, diabetes, itu semua insya Allah ada ya. Lagi di Sumatera Barat, iya Mbak Asti, mereka nih cepet kali nanyain madu. Oke, Mbak Kholila, cara belinya nanti ada di keranjang kuning aku. Sebentar lagi kita buka ya. Dia 1 kilogram madu cuman 89.000, rasanya enak, udah di CO 10.000 orang dengan 10 ton madu. Madunya enak banget guys. Enak banget madunya, original langsung dari petaninya. Jadi dia nggak masuk ke toko. Ya, ketika dipesan masukkan ke jerigen, langsung dikirim ke alamat teman-teman. Paket langsung dikirim ya. Nanti tinggal COD aja, COD aja. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat ya, teman-teman ya. Liver nanti etalase nomor 1 ya. Itu madunya udah banyak banget yang pesan ya teman-teman ya. Bolehkah puasa Syawal mulai hari ini? Silahkan, nggak ada masalah. Iya, silahkan ya. Boleh hari kedua Syawal udah boleh teman-teman ya. Udah boleh untuk berpuasa di bulan Syawal ya. Siap. Akasia Karpa, kalau akasia etalase nomor 1, mau madunya? Oke, lagi hujan Besti, iya pakai, dia langsung dari petaninya guys. Mana keranjangnya? Dia gini dia guys. Teman-teman yang mau madu coba klik mau. Dia gini guys. Tuh 1 kilogram madu guys. Dia ada gas dari perut lebahnya guys. Sup ya. Ini gemuk banget guys. Langsung dipanen, masuk ke sini, dikirim ke alamat teman-teman. Pakai kolesterol nanti etalase nomor 1. Untuk madunya jangan khawatir, rasanya aku garansi langsung dikirim hari ini. Itu yang CO bukan 100-200 orang, tapi udah 1.000 orang. 10.000 orang, sudah 10 ton. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu suami istri batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Sementara Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Ya, teman-teman ya. Kalau Imam Hanafi lain, itu guru dan murid aja, itu beda pandangan, teman-teman ya. Jadi thank you Mbak Siti Darnya, habis beli di keranjang kuning, thank you ya Mbak Siti Jarna.
Nah, misalnya Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Mereka itu guru dan murid, tapi mereka banyak bertentangan pendapat di beberapa kaidah fikih ya, teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman mau ikut yang mana aja. Halo Mas Ilman, ya assalamualaikum, ya sama-sama Mbak Mamake, Mbak Sri Huzaima. Jadi kalau suaminya bilang batal, ya udah dia tinggal ngambil wudhu lagi kalau bersentuhan. Nah kalau kita bilang tidak batal, berarti ya udah kita nggak perlu lagi ngambil wudhu. Oke, ya Mbak Azu silahkan dibayar aja fidyahnya, nggak ada masalah. 1,4 kilogram beras per harinya atau bisa 7 on kalau ikutnya 1 mud. Oke, puasa Syawal 6 hari tidak berturut-turut nggak ada masalah. Dalam kitab dalam Ibnu Hajar Al-Hutaimah menyatakan bahwa boleh aja puasa Syawal tidak berturut-turut. Mau madu zah boleh, nanti ya kita tanya jawab dulu baru kita ke madu ya teman-teman ya. Mbak Misni, oke, tunggu bentar boleh ya. Ustazah baca Al-Quran boleh nggak dari HP? Is oke, nggak ada masalah, cuman jangan dibiasakan karena rosam dari Al-Quran itu beda kadang dengan rosam dari handphone. Orang-orang yang kebiasaan baca Quran dari handphone biasanya pas baca di Quran dia agak gelagapan karena beda dari rosam. Rosam itu tulisan ya, tulisannya agak berbeda. Saran aku teman-teman hidupkanlah Al-Quran, bawalah Quran kemana-mana karena non muslim tuh bangga bawa Quran. Masa kita bawa Quran di handphone ya kan? Bolehlah aku ajak teman-teman semuanya untuk baca Quran itu pakai Quran yang asli gitu ya, sehingga kita mampu menghargai mushaf ya. Apakah puasa Syawal? Oke, udah ya Mbak Ruli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara mengatasinya? Apanya? Apakah puasa Syawal boleh dimulai besok? Hello semuanya, puasa Syawal itu pokoknya boleh selama bulan Syawal ya. Boleh random, boleh satu persatu juga boleh. Spill buku Khadijah dan Aisyah boleh, nanti aku spill ya Mbak Ruli ya. Halo Mbak Iva, nanti juga aku buatkan videonya karena banyak permintaan untuk buku Khadijah dan Aisyah. Masya Allah. Ustazah, iya. Halo Mbak Putri, Mbak Mulia, Mbak Noti. Pinjam Zah, saya mau stop, katanya nggak apa-apa bagi hasil, takut riba Zah saya. Oke, jadi kayak katanya gini, kalau awalnya akadnya kita minjamin teman untuk uang usaha, oke, selesaikan dulu akadnya. Misalnya dia minjam 10 juta. Bray, iya pinjam uang lu 10 juta. Untuk apa? Untuk usaha. Maka kita pinjamkanlah untuk dia 10 juta. Tahu-tahu di tengah jalan dia bilang kayak gini, kita ganti aja lah, kita kerjasama aja lah. Boleh, tapi ganti dulu. Ganti dulu ya teman-teman ya. Ganti dulu 10 juta, nyampe di tangan kita maka akad pinjam meminjamnya selesai. Dia minjem, dia udah kembalikan ke kita. Oke? Tapi seketika itu yuk kita kerjasama, yuk kasih lagi ke dia. Ya, kasih lagi ke dia, lalu kemudian teman-teman barulah dimulai akad kerjasamanya. Karena akad itu satu persatu ya. Paham ya teman-teman ya? Apakah boleh melarang suami memberi uang ke orang tuanya Kak? Jawabannya nggak boleh ya teman-teman ya. Hanya boleh mengontrol kalau nggak tepat sasaran. Misalnya orang tuanya minta beli iPhone, dia beliin. Istrinya minta makan, dia nggak beliin. Nah itu yang parah ya. Jadi hanya boleh dikontrol, tidak boleh dilarang ya. Selagi teman-teman cukup sandang pangan papan, maka ikhlaskan. Bisa jadi karena orang tua memberikan orang tua, karena suami memberikan orang tuanya menjadi berkah juga bagi suaminya. Oke, bolehkah datang ke rumah teman yang punya guguk gitu ya? Basicnya adalah boleh, cuman hati-hati kalau seandainya guguknya itu ada di mana-mana ya teman-teman ya. Ada di mana-mana atau teman-teman nanti bakal tersentuh ininya, itu hati-hati ya. Kalau bisa hangout aja di luar deh. Halo Mbak Indah, tapi kalau haid mengajinya di handphone aja, iya nggak ada masalah. Nah soal wanita haid mengaji ini juga pertentangan ya teman-teman ya. Ada yang protes ke aku, dia bilang seperti ini, mana boleh perempuan itu mengaji Quran kalau lagi haid gitu ya. Padahal dalam kitab fikih Sahih Sabik udah dijelaskan bahwa yang dilarang itu adalah menyentuh. La yamassu ilal mutahharun, tak boleh pegang kecuali orang yang suci. Tidak ada larangan la yaqra, jangan baca. Tidak ada larangan. Walaupun seperti itu saya sampaikan, tetap aja ada yang kekeh dan menyatakan bahwa nggak boleh baca Quran. Nah kalau nggak boleh baca Quran, gimana para hufaz, para orang-orang penghafal Quran ya? Jadi
untuk membaca Quran itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi udah jelas lah itu ya. Yang dilarang itu la yamassuh, tak boleh pegang. Tidak ada larangan la yaqra, jangan baca. Jadi Quran yang dia itu kita haid tak boleh dipegang, maka boleh dibaca. Walaupun masih ada yang pokoknya nggak boleh, ya udah itu pilihannya. Oke, paham ya teman-teman ya. Halo Mbak Ari, sama Mbak Ari, Pak Ari. Teman-teman dengerin aku nggak nih? Teman-teman ngetik aja ya. Oke, suami kalau sedekahnya baiknya ke istri anak dulu atau ke keluarga suami dulu. Sedekah terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya, ya. Dulu-dulunya yang mana? Dulu-dulunya tergantung kasus. Istrinya minta beliin Samsung Fold didulukan, sementara orang tuanya minta makan dibelakangkan. Salah dong, iya kan? Oke, paham ya? Eh, halo Mbak Nate. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, Mbak Ibet, ya belum paham. Dengerin ya Mbak Ella. Kak, ayahku mau sholat, udah lama belajar tapi nggak hafal-hafal. Lalu gimana caranya? Belajar apa Mbak Nia? Untuk sholat itu Mbak Nia, yang penting rukunnya Mbak. Al-Fatihahnya dibaca, bacaan ruku, bacaan sujud, kemudian bacaan duduk antara dua sujud, tahiyat akhir dengan iktidal, udah gitu aja. Untuk iftitah, ayat-ayat pendek itu nggak perlu, ya bukan nggak perlu ya, sunnah ya. Tidak wajib ya teman-teman, sunnah ya. Oke, sehat ya semuanya ya. Halo Mbak Melda, Assalamualaikum warahmatullahi. Teman-teman tetap di positive vibration ya. Senyum, semangat, saling sapa, saling hargai, nggak nyakitin, dan berusaha memaafkan orang lain ya. Sedangkan mereka menegur kita, ke tangan kita, takut mereka tersinggung. Gimana Mbak Telaga? Kayaknya terputus nih. Ustazah kemarin-kemarin itu di mana? Oh ya, itu di kampung orang tuaku. Aku ngajak orang tuaku untuk ziarah ke makam nenek dan kakekku ya teman-teman ya. Halo Mbak Riza, Pak Ilman, Mbak Oma, Mbak saya, Assalamualaikum. Wah nyimak ya Mbak Farida, Mbak Guntur, Mbak Nur Holida, Mbak Joni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau parfum Raudhah? Boleh nanti ya teman-teman ya, kita tanya jawab dulu baru kita buka keranjang untuk yang nggak sabaran dengan madu dan parfumnya ya. Oke, Mbak Suparti, Mbak Nurti, ada mana gitu ya. 1000 dinar katanya nanti cobaan bakal berat. Nggak ada ayat yang membuat hidup kita berat ya. Makanya teman-teman hati-hati kalau scroll ya. Asalnya scroll ya. Halo Mbak Sandra. Iya. Oke bentar ya. Khusyuk gimana caranya? Cara yang pertama khusyuk adalah teman-teman baca 3 kul sebelum tidur. Ya, 3 kul itu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin binas ya, supaya kita terhindar dari was-was. Kemudian yang kedua, usahakan teman-teman hafal arti bacaan sholat ya. Arti bacaan sholat ya. Arti bacaan sholat tuh nggak banyak teman-teman. Cuman Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Itu gampang banget kok. Ya nggak seperti ngafal An-Naba kok. Masalahnya selama ini nggak pernah memulai aja untuk menghafalnya. Ya, coba teman-teman bayangkan ya, yang kemarin-kemarin aku motivasi teman-teman untuk baca, hafal arti ayat sholat ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi segala puji baginya. Itu dihafal aja teman-teman. Dihafal aja 2 minggu pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa menghafalnya pelan-pelan. Iya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah teman-teman Rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni aku, cintai aku gitu ya. Nah itu adalah bagian dari menghafal arti bacaan sholat. Palingan 3 bulan teman-teman bisa hafal supaya lebih khusyuk dalam sholatnya. Makanya sering kan aku spill buku tuntunan sholat. Nah sekarang juga ada buku tuntunan sholat khusus wanita, lengkap dengan videonya. Yang belakangan ini videonya FWP dan banyak banget yang beli bukunya tapi melalui videonya aku ya teman-teman ya. Hafal itu supaya sholatnya lebih khusyuk. Zah, gimana cara supaya disayangi kerabat ya? Supaya cara disayangi kerabat. Pertama, hargai orang lain karena setiap orang lain perlu dihargai. Kedua, jangan menyakiti hati orang lain siapapun dia. Yang ketiga, kalau kita disakiti ya udah kita maafkan ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kurangi untuk
ngomong hal-hal yang enggak perlu ya, dan tidak semua hal harus kita respon dan kita respect di saat itu ya teman-teman ya. Suparti yang ngajinya sambil jualan nanti teman-teman yang mau madu nanti ya. Ustazah aku dilema, saudara punya aku tapi aku diundang buat nginep. Oke gimana ya Zamon jawabannya, aku saranin nggak usah ya teman-teman ya. Oke, belakangan ada rukyah garam. Tutorialnya gimana? Aku nggak terlalu paham faktanya, khawatir salah menghukumi ya teman-teman ya. Halo Mbak Ella, Mbak Mimi, Mbak Bulbul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siap ya. Mbak Samsinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya guys. Untuk ziarah kubur ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau haid teman-teman silahkan pilih yang mana. Kalau mau hati-hati ya teman-teman jangan dulu, tinggal tunggu hari di mana teman-teman suci. Udah. Siap ya Mbak Fitri. Iya. Oke. Ustazah kalau ikutan paket lebaran boleh nggak? Paket gimana teman-teman? Paket apa? Oke, ya Mbak Rona, Assalamualaikum Mbak Suci, ya sehat ya teman-teman ya. Oke, udah bentar aja ya guys. Ustazah, ada cowok yang bikin video jelasin dari dinar sebelum nonton itu aku baca terus pas nonton jadi takut katanya hati-hati. Kenapa hati-hati kenapa? Asal teman-teman tidak menganggap itu ayat sakti, udah gitu doang ya. Asal teman-teman menganggap itu bagian dari sunnah aja. Oh sunnah baca ayat 1000 dinar ya udah lakukan aja ya teman-teman ya. Atau kalau khawatir hati-hati ya teman baca-baca sholawat. Kalau belum tahu ya tinggal jangan lakukan ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bunda Rita, Mbak Aisyah. Oh, gimana? Paket lebaran katanya kayak semacam ngumpulin duit terus nantinya dapat daging. Gimana? Cara kerjanya gimana? Oke. Oke, Ustazah kalau kita mengkode puasa dibarengi puasa sunnah boleh nggak? Ada ulama yang membolehkannya ya teman-teman. Tapi ya kalau aku tetap meng-hire teman-teman untuk lakukan satu persatu. Dia jauh lebih aman dan tidak usah hitung-hitungan lah dalam ibadah ya. Silahkan ganti puasa duluan, lanjut puasa Syawal, kemudian atau puasa Syawal duluan nanti diiringi dengan puasa ganti, toh ganti puasa itu setahun ya teman-teman ya. Oke, Mbak Jasmanidar, ya kalau ragu terhadap apapun jangan dikerjain ya teman-teman ya. Oke, Ustazah aku ada teman dulu, oke, tapi setelah itu bermasalah, saya berusaha menyapa tapi dia menolak. Jadi gini, kalau kita ada punya problem sama orang, kita udah minta maaf, dimaafkan atau tidak itu urusannya dengan Allah. Karena kita nggak bisa memaksa orang memaafkan kita. Tugas kita adalah minta maaf. Perkara dimaafkan atau tidak kita serahkan sama Allah. Inilah konsep detachment, konsep tawakal. Nah sebaliknya seperti itu, kalau kita ada orang yang minta maaf kepada kita ya kita maafkan. Perkara dia minta maafnya serius atau enggak ya itu urusan dia dengan Allah. Lalu minta maaf lu nggak serius nggak usah. Ya udah kita lakukan aja ya. Kita maafkan aja, soal dia serius atau tidak itu urusannya dengan Allah. Sesimpel itu guys ya. Sesimpel itu. Yang penting kita minta maaf, dimaafkan atau tidak urusannya dengan Allah. Dia minta maaf, kita maafkan. Dia serius atau tidak itu urusannya dengan Allah. Jadi jangan banyak mikir-mikir ya. Jangan banyak mikir, wah ini isi kepala orangnya apa nih ya. Wah ini kira-kira dia nih kayak mana nih ya. Ini dia serius nih gak nih minta maaf ya. Oh enggak nih dia minta maaf kan ada kepentingan aja nih. Nanti palingan dia buat lagi. Repot teman-teman ya. Makanya banyak kita nih berpikir lebih banyak dibanding profesor dan bertindak lebih sedikit dibanding orang buta ya teman-teman. Dia jadi mudah aja ya. Saya minta maaf tapi sama kakak, tapi kakak memaafkan tapi tidak mau menemui, kita yang nemui, simple kan ya. Saya udah minta maaf, katanya dia maafkan, terus dia nggak mau nemui saya, ya udah kita yang temui, terus dia nggak mau ditemui, ya udah abaikan. Oke, kita nggak bisa membuat orang itu berubah demi kita. Yang kita bisa adalah merubah cara pandang kita untuk bisa menerima orang itu. Lebih mudah merubah diri atau merubah orang? Lebih mudah merubah diri kita.
Memahami lebih baik daripada kita minta terus dipahami, repot ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Ane? Iya, simple tak sesimpel itu Zah. Oke, Mbak Suparti, iya Mbak Bulbul. Kalau zakat harta dikeluar atau bebas? Oke, zakat harta terserah kita mau mengeluarkannya kapan, tergantung dengan penghasilan kita ya. Hatam Quran wajib atau sunnah? Sunnah. Belajar Quran yang wajib. Belajar Quran yang wajib. Hatam Quran sunnah. Oke. Yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Makanya aku selalu spill Quran buat belajar dari dulu-dulu ya teman-teman. Ayo yang masih baca Qurannya terbata-bata, Quran Latin udah kayak gitu. Karena belajar Quran itu wajib sampai bisa. Kalau udah bisa bacanya jadi sunnah. Gampang kan? Oke, sehat ya teman-teman ya. Kenapa surat Al-Ahzab nggak ada tulisan basmalah? Wallahu a'lam bishawab. Aku tak tahu kenapa, teman-teman ya. Karena aku jarang bertanya kenapa, aku selalu bertanya bagaimana, ya. Oke, saya udah tamat 6 kali tapi belum pernah khatam. Apa maksudnya? Oke, tiap 1 minggu sekali nabung 20.000 sama 40 minggu, nanti uangnya dapat juga sirup gula minyak. Iya, gimana Mbak Lia? Oke, Al-Quran Kubro bikin cepat khatam ya. Oh iya, Quran besar gede gambreng bisa dibaca satu komplek ya. Qurannya keren banget itu Quran Kubro. Cuma lagi tutup tokonya, baru bisa dibeli lagi hari Senin ya teman-teman ya. Mbak Aisyah, gampang Ustazah bagi yang belum bisa, palingan sulit. Ya nggak apa-apa. Sulit kan bukan berarti tidak bisa. Ya, Ustazah susah loh aku memaafkan orang tuh nggak gampang. Iya nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya teman-teman ya, Quran buat belajar adanya hari Senin ya teman-teman ya, baru dibuka tokonya ya, baru dibuka tokonya. Madu ada nanti teman-teman ya, untuk kebas-kebas, ambeien, kesemutan, asam urat, asam lambung ada ya. Oke bentar ya. Halo Mbak Junainah ya. Oke siap ya teman-teman ya. Ziarah kubur apakah wajib tabur bunga? Tidak teman-teman. Ya, Mbak Ella Mardiati boleh hari Senin atau Selasa ada Qurannya lagi ya. Yang ready sekarang parfum dengan madu, yang mau madu langsung dikirim sore ini ya teman-teman ya. Oke Mbak LS, Mbak Fatmawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, zakat profesi bisa nggak dibayarkan tiap bulan? Bisa teman-teman, keluarkan aja ya. Keluarkan aja selagi penghasilannya di atas 7 juta, keluarkan 2,5% ya. Saya kemarin beli minyak sama madu enak. Iya, sama-sama. Madunya memang enak, guys. Enak dan murah serta manfaatnya itu cepat rasanya, Masya Allah ya. Siap Mbak Yuni. Kita punya siap Mbak Yuni ntar ya. Kita punya saudara tapi kerjanya fitnah, ngajak ribut. Terus gimana cara nyikapinya? Kurangi urusan dengan dia. Ya, tapi tetap memenuhi, tetap menjalin silaturahmi dengan dia. Kurangi urusan bukan berarti memutus silaturahmi. Jangan banyak dekat dengan ahlul fitnah, ahlul ghibah, ahlul namimah, ahlul fasik ya teman-teman ya. Repot hidup kita ya. Jadi jangan terlalu dekat dengan orang-orang seperti itu, dan jangan banyak menyampaikan informasi tentang diri kita ke orang-orang seperti itu. Oke? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kenapa akhir-akhir ini sering ingat dosa? Oke, caranya gini. Kalau teman-teman ingat terhadap dosa, itu bagus. Ada dalil ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iya kan? Nah, jadi caranya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi setiap kita melakukan dosa, iringi dengan kebaikan. Habis gosip orang, nah, iringi dengan sedekah 10.000. Telat sholat subuh, iringi dengan sholat duha 8 rakaat misalnya. Atau kita lalai dalam sholat, iringi dengan denda sedekah 100.000 gitu maksudnya. Jadi caranya diantaranya kalau kita ingat dosa adalah wa'at bi'isai atal hasanah. Ya, jadi teman-teman ganti ya, ganti gimana ya maksudnya ya, iringilah, iringi setiap keburukan dengan kebaikan. Misalnya nih, aku aduh males banget terus aku nggak jadi baca Quran nih karena males. Oke, aku denda dengan sedekah 20.000 misalnya. Jadi iringi setiap kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan. Kemudian yang kedua pada prinsipnya adalah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Jadi jangan, nggak perlu khawatir. Kemudian yang ketiga ada pakemnya, wala taqnatu min ruhillah. Nggak boleh juga putus asa dengan rahmat Allah. Kan yang putus asa itu hanya orang-orang non muslim ya. Ganti kebaikan dengan keburukan, terbalik, ganti keburukan dengan kebaikan, kemudian jangan putus asa dengan rahmat Allah, ya, dan kemudian teman-teman mohon ampun kepada Allah dan yakin Allah akan mengampunkan semua dosa kita, ya. Cabut alis nggak boleh ya. Madu ya khusus lambung, ya nomor 1 nanti lambung ya, teman-teman, lambung nomor 1, diabetes nomor 1. Aduh ini udah nyebut-nyebut penyakit aja nih. Oke, gitu ya. Lebih dulu mana ziarah kubur atau silaturahmi ke yang hidup setelah sholat Id? Nggak ada masalah teman-teman, mau kedua-duanya juga nggak ada masalah ya. Oke, Mbak Miftahul, kapan beredar madu? Madu beredar sebentar lagi. Waduh, udah pada nanyain keranjang kuning ya. Madu udah buka tokonya dan siapa yang beli madu siang ini akan dikirim jam 5 sore ini ya teman-teman ya. Itu madu untuk membantu diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, nanti etalase 1 ya, kebas-kebas, kesemutan, tumit, tulang lutut, etalase 2 ya teman-teman ya, saraf kejepit nanti etalase 2 ya, madu rambutan. Bayar fidyah kapan-kapan sampai Ramadan tahun depan ya. Oke, apakah sampai doa ibu yang non Islam yang sudah tiada? Tidak sampai teman-teman ya. Dalam agama Islam kalau udah beda akidah, dia meninggal, doa kita tidak dijabah untuknya, teman-teman ya. Di mana etalasenya? Sebentar lagi aku tampilkan, boleh? Boleh. Ya, mau madu? Wah, madunya enak, guys. Wah, masih ada yang belum punya madu? Ada loh yang beli madu tuh udah sampai 9 kali. Madunya enak, langsung dari tokonya, langsung dari petaninya, guys. Ya, langsung dari petaninya, guys. Harganya murah. 1 kilogram madu minum nanti 2 sendok makan sahur, 2 sendok makan berbuka ya. Oke. Yang repeat order banyak banget. Kalau nggak enak kasih tahu aku di live-nya aku ya. Madunya enak banget guys. Madunya enak banget. Nanti boleh diminum campur air putih atau air hangat atau teh atau kopi ya. Oke. Di keranjang kuning ya teman-teman ya. Bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah memberi makan, bentar ya. Cara membayar fidyah itu 7 on atau 1,4 kilogram beras ya per harinya. Madu kolesterol etalase nomor 1 ya. Nanti minum 2 sendok makan malam, 2 sendok makan berbuka. Anak-anak bisa 1 sampai 6 tahun 1 sendok makan aja. Kemudian di atas 6 tahun 2 sendok makan sahur, 2 sendok makan berbuka. Iya, bom-bom masih di rumah dokter, setelah ini aku jemput. Oh iya, keranjang mau bayar utang. Oke. Ya, bentar lagi akan ada madunya ya, teman-teman ya. Ditunggu sebentar lagi aja. Oke. Bagaimana caranya puasa sunnah Syawal? Puasa sunnah Syawal sengaja aku puasa sunnah Syawal, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja. Ya, kalau berdoa pakai bahasa Indonesia boleh.